Sopir yang pertama itu dikasih uang lah sama sopir yang kedua. Nah, sopir yang kedua dikasih uang lagi sama sopir yang ketiga. Oh, Dari situ saya makin curiga dong, Bang. oke. Jangan-jangan betul saya ini mau dijual atau ada kita dibawa ke tengah-tengah hutan itu, kanan kirinya sungai, Bang. Saya sampai di situ ketakutan sampai saya dalam hati baca bismillah, ya Allah. Semoga saya tidak terjadi apa-apa karena tujuan saya sini mau kerja, mau memperbaiki hidup saya. Oh, jadi emang kerjanya Abang bukan di restoran atau admin? Enggak, kita di sini dipekerjakan jadi seorang scammer. Saya kerja di sana bakal disetrum. Bahkan ada beberapa teman kami itu yang sampai ada yang sampai jatuh gila, ada yang dijual. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi berjumpa dengan saya Ale Jejak Backpacker, host paling tampan se-Bekasi dan sekitarnya, yang pastinya wajib diselamatkan dari kepunahan. Dalam segmen Cuble, curhat dong Bang Ale, di hadapan saya telah hadir seorang narasumber, yang mana narasumber kita ini pernah menjadi korban human trafficking atau perdagangan orang di Myanmar. Seperti apa kisahnya? Langsung aja kita sapa narasumbernya. Selamat malam Bang Joni. Doni. Ya? Doni. Doni. Oh Doni. Saya salah lagi. Iya, tidak apa-apa. Oke. Selamat malam juga. Oke, Bang Doni, terima kasih sudah hadir di studio Ale Jejak Backpacker. Ya, sama-sama, Pak. Jadi seperti yang sedang ramai saat ini Bang ya. Iya, betul. Ya perdagangan orang ya. Iya. Yang mana orang diiming-imingi untuk bekerja di luar negeri, entah itu di Thailand, di Myanmar, Kamboja, gitu kan banyak ya seperti itu. Tetapi nyatanya di sana hanya dijadikan mungkin admin judi online Atau scammer atau yang lain lah, yang lain-lain banyak lagi ya. Bahkan perlakuan di sana itu sangat tidak manusiawi, gitu ya, Bang Doni ya. Betul. Oke. Bang Doni, ceritain aja semuanya apa yang Bang Doni rasakan pada saat menjadi pekerja ilegal, boleh dibilang gitu, ilegal ya? Betul, ilegal. Dulu selama di Myanmar, dan alhamdulillah sekarang selamat dan bisa bercerita tentang kisahnya selama menjadi perdagangan manusia itu ya. Dan mudah-mudahan ini didengar oleh pejabat-pejabat ya yang menangani tentang perdagangan orang ini ya Bang. Ya, saya mewakili dari salah satu korban TPP Myanmar. Kita yang dipulangkan kurang lebih hampir 560 orang. Hampir 500. Iya betul, 560 orang yang dipulangkan. Gila. Oke, kalau gitu udah siap Bang Doni buat cerita ya? Insya Allah siap. Ungkapin aja semua Bang ya. Silakan Bang Doni. Ya. Pertama kali kita dapat informasi mengenai pekerjaan di Myanmar itu, kita awalnya Bang dari Facebook Bang. Oke. Nah dari Facebook itu saya coba-coba kan mencari lowongan kerja keluar negeri lagi. Nah saya lihat di grup Facebook itu ada satu orang yang inbox saya Bang. Dia tanya, Bang namanya siapa, asal abang dari mana? Aku tanya balik kan ke dia. Asal saya dari Depok. Dan saya juga sebelumnya emang pernah kerja keluar juga. Nah terus dia tanya lagi, abang mau nggak ikut kerja sama saya di Myanmar? Terus saya tanya lagi ke dia, mau mbak. Emang gajinya berapa di sana? Dia menjanjikan gaji itu awalnya 15 juta. Dengan komisi dan bonus lainnya bisa sampai 20 juta Bang. Saya tertarik dong dengan gaji yang sebesar itu. Apalagi kan jujur saya mau memperbaiki perekonomian yang ada di rumah saya, terutama ibu saya lah. Karena jujur saya pribadi, saya orang nggak punya
Ibu saya seorang janda dan saya pun seorang anak yatim. Nah, tanggal 4 November itu kita ada interview ya. Tahun 2024 kemarin. 2024. Oke. Betul. Sama namanya agensinya itu sama EMI. Dia itu agensi perwakilan yang mau kerja di Myanmar. Perwakilan dari Indonesia itu sendiri. Terus akhirnya saya dibawa lagi sama agensi yang ada di Myanmar di interview yang kedua sama bos perusahaannya. Saya gak ngerti dia bilang apa. Dia pakai bahasa Cina kan. Terus ada teman saya yang ngarahin tuh di rumah juga yang bisa bahasa Cina. Akhirnya kamu katanya mau nggak ikut kerja di sana? Katanya di sana ada fasilitas. Sorry nih, saya agak-agak trauma ya. Oke, aman. Karena di sana makan, tempat tidur dan segala macam di sana udah disediakan. Termasuk peralatan mandi dan sebagainya lah. Nah, pas tanggal 5 November jam 8 pagi kita pamitan sama ibu saya buat ke makam. Saya buat nyekar ke makam almarhum ayah saya, Bang. Pamitan lah. Udah akhirnya saya pamitan. Habis dari makam itu saya pulang lah. Awalnya saya dijanjikan kerja itu ditawarkan ke Thailand, Bang. Oh, oke. Ya, kerjaan Thailand itu kita tadi ditawarkan admin atau restoran. Sama MI itu yang agensi. Saya berangkat lah. Besoknya tuh, Bang. Tanggal 6 November tuh. Tanggal 6 November berangkat dari Jakarta ke Bangkok, Thailand. Nah, ketika kita sampai di Thailand itu saya ingat saya kemarin tuh terbang jam 7 pagi ya. Sampai di Bangkok, Thailand itu jam 10, kurang lebih 3 jam sampai bandara Bangkok ya. Nah, saya diarahkan lagi tuh sama sopir yang ada di Thailand yang jemput saya. Itu pun masih sopir perusahaan kan. Sebenarnya gini, Bang, kami ini harusnya berangkat dari Jakarta ke Thailand itu sebetulnya kita 10 orang. Karena saya itu berangkat dari rumah ke bandara itu sampai saya gak ada BPKB motor, Bang. Oh, Serius. Demi Tuhan, saya sampai gak ada BPKB motor buat berangkat ke bandara. Emang tiket pesawat ditanggung perusahaan kan. Nah, teman-teman saya yang 9 orang ini mereka ditampung dulu di apartemen Jakarta Barat. Karena mereka ini yang 9 orang ini orang luar Jabotabek, cuman saya aja yang orang di Jakarta. Itu kan. Nah, ketika saya tanggal 6 itu terbang, yang tadi saya bilang saya ketemu sama sopir perusahaan yang ada di sana tuh di Thailand Bangkok. Saya diarahkan lagi tuh sama dia. Kata agensi saya yang ada di Indonesia, Bang Doni, nanti kamu ketemu sopir ini, nanti kamu ikutin aja arahan saya, apa saya bilang kamu ikutin aja. Saya bilang iya. Emang sopirnya yang mana? Terus dia dari perusahaan apa? Saya bilang gitu kan. Itu dari perusahaan dari Myanmar juga. Nah, dari situ saya kaget dong, Bang, respect dong. Lah, Myanmar. kok tiba-tiba jadi Myanmar? Bukannya saya mau dipekerjakan di Thailand. Saya bilang gitu kan. Gak, maaf, Bang. Sebenarnya abang tuh diperkerjakan di Myanmar. Nah, saya kaget dong, Bang. Namanya udah sampai di situ, kita mau gimana ya? Udahlah. Namanya nasi udah jadi bubur lah, udah terlanjur kita udah ada di situ. Nah, akhirnya saya ikut apa yang diarahkan sama agensi saya. Dibawalah saya sama sopir itu ke mobil Alphard itu warna putih. Kurang lebih itu saya dibawa ke Myanmar itu dalam perjalanan darat itu hampir 10 jam, Bang. Oke. 10 jam. Nah, saya sampai di sana jam 10 pagi. Saya bilang saya itu belum makan dari semalam. Karena jujur saya megang uang tuh pas-pasan. Saya di pesawat pun gak dapat makan. Nah, kata agensinya,
nanti kamu bakal dikasih makan. Udah saya bilang sama sopirnya. Oke lah. Ketika sampai rest area jam 11 siang itu bang, mampirlah kita. Disuruh makan dulu. Kita mampir ke rest area itu jam 11 siang. Sambil ngobrol-ngobrol lah, walaupun kita nggak ngerti bahasa dia juga kan. Katanya, dia bilang, kenapa kamu mau kerja di sini kan? Kata orang Thailand itu. Ya pakai apa? Komunikasi pakai handphone kan. Saya pakai HP lagi. Karena saya gini Pak, buat memperbaiki hidup saya yang ada di Indonesia. Karena saya hidup orang nggak punya, saya bilang gitu. Udah katanya, semoga kamu baik-baik aja. Dari situ tuh sopirnya bang, selepas kita habis makan dan bercanda sama dia itu, datanglah ada mobil warna biru. Sopir yang kedua ada ngobrol-ngobrol lagi bang di rest area itu. Nah sopir yang pertama itu dikasih uang lah sama sopir yang kedua. Betul, dikasih uang sama sopir yang kedua. Saya bilang, jangan-jangan dalam hati saya ya, jangan-jangan saya ini mau dijual. Oke. Udah curiga tuh ya dari situ. Betul, dari situ saya udah mulai curiga. Tapi oke lah, namanya udah terlanjur kan. Dari situ udah oke lah, saya kira ikut sama sopir yang kedua. Dibawalah ke sebuah perjalanan lagi dari situ. Kurang lebih jam 12 itu ya. Pas nyampe jam 5 sore, dibawa lagi ke rest area dari perjalanan itu. Ke rest area, kita mampir lagi. Kita makan sore kan. Kita makan sore, terus datang lagi mobil baru. Warna biru itu sambil ngobrol-ngobrol lagi sama sopir yang kedua. Saya nggak tahu kan, saya duduk di tempat meja makan itu. Nah sopir yang kedua dikasih uang lagi sama sopir yang ketiga. Dari situ saya makin curiga dong bang. Jangan-jangan betul saya ini mau dijual, atau bahasa kasarnya saya ini diperjualbelikan. Korban perdagangan orang lah dalam hati saya cuman ya. Nah selesai dia komunikasi atau interogasi, saya diarahkan lagi sama mobil itu. Yang ketiga, bawalah ke sebuah perjalanan lagi tuh bang. Saya ingat sekali tuh waktu itu saya dibawa ke perbatasan Thailand sama Myanmar. Masuklah ke sebuah kota namanya Mae Sot. Mae Sot itu udah masuk kota Myanmar. Itu hampir 10 jam bang saya dibawa ke sana perjalanannya. Sampai sana diarahkan sama bosnya itu. Terus kita nunggu 2 orang yang udah sampai sana bang. Nunggu 2 orang, nggak taunya orang ini juga karyawan dari scammer juga, orang Cina, 2 orang sama kami bang. Terus saya bilang, saya nunggu hampir kurang lebih 1 jam. Mereka datang tuh. Dibawa lagi kita bang. Sebuah perjalanan lagi. Dari tempat itu. Kita dibawa ke hutan-hutan itu bang. Ke sebuah hutan itu. Hampir 1 jam di perjalanan itu. Terus kita dibawa ke tengah-tengah hutan itu. Kanan kirinya sungai bang. Saya sampai di situ ketakutan, sampai saya dalam hati baca bismillah, ya Allah, semoga saya tidak terjadi apa-apa, karena tujuan saya sini mau kerja, mau memperbaiki hidup saya. Saya bilang gitu kan. Nah selepas dari perusahaan itu 3 orang ini dipecah bang. Dipecah. Saya sendiri sama mobil. Saya sendiri, orang Cina itu juga sedih sendiri kan, mobilnya satu-satu. Itu pun mereka diarahkan sama pemberontak. Tentara Myanmar lah. Cuman dia pemberontaknya. Iya, mereka tuh banyak tato semua bang. Saya sampai ketakutan tuh. Dibawalah kita ke sebuah perjalanan lewat hutan-hutan bang. Dalam hati saya itu dalam satu mobil itu bang ada 5 orang. Saya, sopir, dan di depan itu ada cewek. Dia sopirnya itu bawa perempuan. Dan di belakang saya kanan kiri tuh diapit sama pemberontak Myanmar. Mereka pada pakai tato semua bang. Ya Allah dalam hati saya, semoga saya tidak terjadi apa-apa tuh bang.
Terus ketika saya kurang lebih di bawah perjalanan lewat hutan-hutan itu, tibalah ke sebuah sungai. Sampai di sebuah sungai itu, kita diarahkan lagi tuh sama agensi dari sana. Saya gak ngerti bahasa mereka ya. Yuk. Dia ada tunjuk-tunjuk begitulah, suruh naik perahu itu. Akhirnya saya ikut ke arahan dia. Yaudah, saya ikut naik perahu itu. Waktu itu saya sampai tuh jam 9 malam. 9 malam ke dari tempat sungai itu, penyeberangan sungai itu. Kita diarahkan lagi kan ke sana buat nyebrang. Saya sempet foto-foto bang, foto-foto sama video, tapi ditegur sama orang sana, berontak sana. Nggak boleh. Nggak boleh. Dia bilang, you know video in your picture. No. Saya ketakutan loh bang, posisi begitu saya sendiri lagi di dalam perahu itu. Oh nggak ada yang lain? Nggak ada bang. Jadi itu dalam satu perahu itu 5 orang, tentara 2 orang, saya 2 orang yang buat nyebrangin sungai pakai perahu, ditarik dia pakai tambang tuh. Ingat saya itu kan. Ketika saya sampai penyeberangan sungai, saya diarahkan lagi tuh sama pemberontak Myanmar juga. Dibawa lagi saya ke sebuah perjalanan lagi bang. Ada dalam satu hari itu bisa 6 mobil kita ganti. Gua perjalanan lagi kurang lebih 1 jam. Kita sampai di sana, diarahkan lagi sama orang Myanmar itu. Saya udah pusing banget itu bang. Seharian gak tidur. Udah saya sambil main handphone. Ya Allah gimana ini nasib saya, semoga saya tidak terjadi apa-apa kan. Dalam hati saya sampai saya nyebut sampai sholawatan kan, saya muslim ya bang. Saya sholawatan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Terus saya sepanjang jalan itu saya sholawatan kan dalam hati. Nah dalam perjalanan itu hampir kurang lebih 1 jam, tibalah ke perusahaan. Nah di perusahaan itu emang betul bang, perusahaannya besar, gedungnya tinggi ya. Tentara Myanmar ini kalau bahasa kita pemberontak lah. Mereka ada ngobrol-ngobrol lagi tuh bang di situ, di dekat perusahaan itu. Saya masih di dalam mobil kan, nggak boleh keluar katanya. Mereka itu bang bersenjata lengkap. Ada yang pakai laras panjang, ada yang bawa granat tuh di badannya. Seumur umur saya tuh baru lihat sendiri granat di badan itu. Kalau maaf ya, kalau kayak kita tentara Indonesia itu kan nggak sembarangan kan bawa granat atau bom di depan umum kan. Ini terang-terangan bang depan kita. Ada yang bawa bazooka. Ya Allah, emang kita mau dibajak perang atau bagaimana dalam hati saya. Selepas sudah sampai perusahaan, datanglah bos besarnya. Mereka kasih tuh beberontok itu, kasih uang selembaran uang hampir setebal inilah uangnya. Saya lihat sendiri tuh dalam mobil itu. Udah selepas sampai perusahaan, kita masih komunikasi kan, jujur kita masih komunikasi sama teman-teman yang ada di Indonesia. Bang gimana kabar? Kok baru balas? Bilang, ya bro tadi gue nggak belum megang HP. Bilang, karena kan masih dipegang sama orang sini, orang Thailand. Kita jangan pegang HP dulu katanya. Dari situlah saya datang sampai perusahaan jam 10 malam. Saya istirahat, suruh makan. 7 November jam 10 pagi kita tanda tangan kontrak bang. Tanda tangan kontrak. Terus kita dikasih kasbon 2.000 baht sama bos itu. Kasih 2.000 baht. Kalau uang kita tuh hampir 800.000 lah dirupiahkan ya. Udah selesai habis tanda tangan kontrak, saya istirahat lagi. Besok katanya kamu mulai kerja normal. Masuk kerja jam 9 pagi sampai jam 11 malam. Besoknya saya masuk tuh tanggal 8 November. Saya baru kerja 2 hari bang. Kerja 2 hari. Gara-gara saya buat laporan kan sama teman-teman, dia bilang, dia nanya, Bang Doni gimana kabar di sana? Kok baru ada kabar? Dia bilang, ya kan gue bilang kemarin saya baru megang HP, sepanjang perjalanan tuh saya nggak boleh megang HP, ditahan sama sopirnya yang ada di Thailand. Ntar kalau udah sampai kantor baru dikasih HP-nya katanya.
Saya komunikasi sama mereka-mereka yang ada di Indonesia kan. Dia bilang, gimana kerjanya, enak gak di sana? Saya bilang, jangan deh, jangan berangkat ke sini. Biar saja yang ke sini. Emang kenapa bang? Kata anak-anak kan yang di Indo ini. Cukup saya aja yang ketipu, jangan kalian juga yang ketipu. Oh jadi emang kerjanya abang bukan di restoran atau admin? Enggak, kita di sini dipekerjakan jadi seorang scammer, nipu orang. Ya Allah bang, katanya. Kok sampai setega itu, katanya Kak Emi. Biarinlah, cukup saya aja yang jadi korbannya, saya aja yang jadi apa namanya, yang ketipu. Kalian jangan sampai nasibnya kayak saya bilang gitu kan. Keesokan harinya bang, Ya 9. ya tanggal 9 ada pemeriksaan HP kan, sesuatu. Saya orang terakhir kan, karena saya orang baru. Jujur bang, saya sempet ada chat sama mereka, ada lapor KBRI kan. Lapor KBRI juga. Bilang, panggillah saya, diperiksakan HP saya. Sama orang manajernya orang Medan. Dan kebetulan dalam satu ruangan itu, total 200 orang yang dipekerjakan di ruangan kami itu orang Indonesia semua bang. Oke. Cuman bosnya aja orang Cina. Kami dihantam. Pas ketahuan kami, kita lapor KBRI. Terus kita bilang kalau sampai 3 bulan gak ada omset, kita bakal dijual, entah itu organnya atau apalah, saya bilang gitu. Itu saya belum sempet dihapus bang cetannya. Saya dihantam sampai dibawa. Kamu jadi pahlawan, nih bilang. Maksud kamu apa? Kata manajernya itu. Bang, gini aja bang, kita ini sama-sama Indonesia. Harusnya abang melindungi, bukan jadi seorang penjilat, dibilang. Maksud kamu apa bicara begitu kan, dibilang. Sampai saya bekas di pakai pukulan kasti. Gila. 10 orang tuh bang, demi Tuhan. Kejadian pas baru 2 hari kerja itu, 3 hari. Sampai HP saya disita, nggak boleh pegang HP sampai 5 bulan. HP saya pun nggak balik. Saya disita, nama saya langsung dari situ bang, udah jelek sekali nama saya. Tiap hari saya disita. Setiap saya kerja, ya Allah bang, saya Sama si orang Indonesia itu juga. Bagaimana? Sama si orang Indonesia itu juga, yang orang Medan. Sama orang Indonesia juga bang. Iya. Gila. Semuanya orang Indonesia. 10 orang itu. Sampai dalam hati, ya Allah, kalau emang takdirkan saya mati di tempat ini, saya ikhlas, ridho. Yang penting teman-teman saya yang 9 orang ini yang ada di Jakarta, jangan sampai berangkat, saya bilang. Saya setiap hari kerja disetrum. Ini saya ada bekas setrum. Setiap hari disetrum, dadak saya bang. Astagfirullah. 2 kali. Bosnya sendiri, saya selama 5 bulan kerja di situ bang. Saya tidak sepeser pun gak nerima gaji. Demi Tuhan nih, saya gak ngarang. Saya ditendang dada saya, terus karena nama saya udah jelek. Bilang, kamu mau lapor kemana lagi selain KBRI? Mau ke kedutaan kah? Mau ke Istana Negara? Saya dihantam terus bang. Walaupun gak ada kesalahan. Iya, bapak saya tidak berbuat apa-apa, gak ada buat salah. Saya berdiri, gak ada bicara apa-apa. Mereka seolah-olah, maksudnya kayak kita mau menghasut teman-teman dia gitu bang. Tapi dia bilang, ya Allah, begini amat saya kerjakan di tempat ini. Tapi walaupun saya bekerja di tempat lingkungan yang kotor, tapi saya tetap masih sholat bang. Ini sama Tuhan saya. Alhamdulillahnya bang, walaupun saya tiap hari bahkan teman kami tuh ada yang sampai ada yang gila, orang Bima Di situ. gila bang, di jang saya nih bang, hidung saya ditolak sampai demi Tuhan bang. Nih makanya dulu masih sakit sampai sekarang. Ini setrum masih ada bekasnya. Saya bilang, ya Allah. Yang kata Bang Doni yang pendengarannya agak kurang jelas itu akibat Kita dihantar tuh bukan pakai tangan kosong aja bang. Kita dihantar pukulan kasih, abang tahu? Yang dari rotan itu, pakai bangku plastik. Saya itu di binatang bang.
gara-gara saya menyelamatkan 9 orang Indonesia ini yang ada di Jakarta, jangan sampai berangkat kayak saya nasibnya gitu bang. Biarinlah saya mati di sini, yang penting 9 orang ini sana jangan sampai berangkat. Saya bilang, kamu mau jadi pahlawan, belum tentu nanti orang yang berangkat itu nasibnya kayak kamu. Siapa tahu yang 9 orang itu punya komisi jauh lebih bagus dari kamu. Bang, harusnya abang ini melindungi mereka, bukan malah mengarahkan mereka buat ke sini. Cukup saya aja yang jadi korban, saya bilang gitu. Saya bilang, ya Allah, gini banget, saya bilang cari uang. Tadi cari uang mau buat membahagiakan orang tua saya, biar nasib saya agak lebih baik, malah lebih buruk bang. HP saya selama 5 bulan disita, bang, nggak boleh megang HP sama sekali. Gak ada komunikasi sama keluarga. Itu pun kalau saya ada komunikasi sama keluarga ya, saya harus pinjam sama teman sekamar. Teman sekamar pun setiap mau pulang kerja itu bang, mereka pada nangis semua. Dia bilang, ya Allah, kenapa saya bisa kesini? Ada dosa apa saya sama orang tua atau di Indo? Setiap pulang kerja, itu dalam satu kamar itu kita ada 8 orang bang. Tapi mereka ini pekerja semua ya, bukan kayak si manajer atau apanya gitu. Mereka pekerja semua. Manajernya pun orang Indo juga. Iya, paham. Maksudnya mereka ini nggak ada di pihak si manajer gitu. Sebagian tuh bang, jujur mereka, maaf bahasa kasar kita, penjilat bang. Ada di pihak bos Cina juga. Makanya dia bilang, saya lebih takut sama orang Cina daripada sama kalian. Dia bilang gitu bang. Pas kejadian tanggal berapa tuh? Seingat saya tuh tanggal, oh iya, malam tahun baru. Malam tahun baru itu kan ada beberapa orang yang kabur bang. Kurang lebih 40 orang, itu beda-beda company. Malam tahun baru. Ada orang Medan namanya Marga Harahap, saya ingat banget. Saya sempat waktu itu dia pegang paspor dia. Dia meninggal bang. Jadi tuh di tempat perusahaan kita tuh di belakangnya ada sungai. Ya dia kabur lewat pagar itu, belakangnya kan sungai. Dia pikir sama teman-teman yang lain itu sungainya nggak dalam bang, nggak taunya dalam. Yang lain selamat, dia nggak selamat. Dia nggak taunya nggak bisa berenang. Di tempat ya bang. Sampai dicari sama KBRI Yangon kan, sampai 3 hari. Saya bilang, ya Allah, kayak gini banget. Saya kerja kayak seperti di penjara. Oke. Nah, itu yang dikerjakan apa? Scammernya itu menipu orang dengan cara kayak gimana? Kita nipu orang kita lewat PC komputer bang. Jadi gitu kita lewat apa namanya Facebook. Terutama orang-orang menengah ke atas kayak orang yang kerja di anggota DPR, kementerian atau pegawai tambang. Itulah korban-korban kita. Yang kita masuk bukan korban, apa namanya? Target lah. Target. Iya betul, target kita. Jadi bang, kalau dalam satu hari kita ditargetkan 5 WA. Kalau dalam satu hari kita nggak sampai target 5 WA, besoknya OT. OT itu bahasa kita lembur. Harusnya biasa aja. Kenapa? Overtime. Betul, overtime. Harusnya biasa masuk jam 9 pagi, bisa jadi jam 7. Kalau besoknya lagi nggak dapat 5 dalam satu hari, overtime lagi ke jam 5 subuh. Kerja tiap hari bang, nggak ada libur. Oke. Nggak ada libur. Udah kerja tiap hari, nggak ada libur, nggak digaji selama 5 bulan di sini juga. Oke. Nah, itu kalau sudah dapat deh sama Bang Doni nih misal, itu ngapain dapat nomor WhatsApp-nya itu? Apa nih tindak kejahatannya ini? Itu nomor WhatsApp yang kita udah dapat dari seorang pelanggan lah. Oke. Nanti kita taruh di WhatsApp di handphone. Jadi itu dalam satu PC itu satu orang kayak saya nih. Dikasih handphone 3 bang. Itu pun handphone dari perusahaan. Handphone pribadi taruh di loker masing-masing. Makanya kalau udah sampai kita dapat WA pelanggan, kita taruh di WA handphone perusahaan. Nanti atau besoknya kita chat lagi. Kita chat kan. Buat join ke kita, dia tertarik atau enggak. Kita buka toko online bang. Toko online itu kita nama aplikasinya Lifestyle Store. Aplikasi yang kita jalani di sana.
Itu pun yang kita tawarkan barangnya fiktif bang, bukan real. Cuman ada di gambar aja. Kalau kayak Shopee, Lazada kan real ya barangnya. Ya, apa yang kita pesan, barangnya ada. Kalau ini enggak. Kita pesan barangnya, tapi barangnya nggak ada. Kayak saya bilang kerja kita itu scammer atau menipu orang. Nah kalau sampai dalam 3 bulan ini nggak ada target bang, kita mau dijual. Kita dijual, entah itu dijual kemana kita nggak tahu. Waktu itu saya udah masuk target bang. Saya, teman saya orang Bima 3 orang, semua orang Medan. Itu mau dijual bang. Kamu dalam 3 bulan ini udah nggak ada omset, kata apa namanya ya, jubir ya dibilang. Emang kami mau dibawa kemana, kata saya kan. Oh ya kamu ikut saya, habis makan sore kamu nanti mau dibawa ke perusahaan lagi ya teh. Saya bilang kita mau dijual kemana? Apa kita mau dijual organ kita atau badan kita atau yang lainnya? Saya bilang kalau mau dijual terus terang aja, jangan cara kayak gini. Saya bilang kita ini kerja ke Indonesia baik-baik, bukan kita mau dijual. Pokoknya kamu ikut aja. Saya dibawa lagi bang, ditarik sama bos-bos di perusahaan di sana, dihantam lagi sampai ini saya nih hidung saya sering banget hidung saya sama bos-bosnya disetrum lagi sampai 2 kali bang, nempel sempat meledak tuh setrumannya. Pas setruman yang kedua, teman saya yang satu tuh yang kecil namanya Bigen, dia orang Bima, pingsan bang, setrumannya kalau saya bilang mah tegangannya mungkin bisa dibilang tinggi bang. Bilang ya Allah kayak gini banget. Pas hampir udah kejadian dari situ lah bang, katanya saya tadinya mau dibawa ke perusahaan kan, mau dibawa keluar. Adalah bos Cina satu lagi katanya menahan kami berlima tuh, jangan dibawa keluar katanya. No, dia bilang saya gak ngerti dia ngomong apa, dia pakai bahasa Cina ya. Kata jubirnya dia jangan dibawa keluar dulu karena 2 hari ke depan bakal ada pembersihan katanya. Pembersihan itu saya gak ngerti pembersihan itu apa kan. Nyatanya pas 2 hari ke depan betul lah, kita maksudnya bakal ada pemulangan besar-besaran dari situ. Karena informasinya itu udah banyak laporan bang, di perusahaan itu kita dipekerjakan secara paksa, nggak digaji, bisa juga. Jadi itu laporan bukan 1-2 orang, udah banyak bang. Oke, berarti itu berawal selamat nih ya, untuk dipulangkan lagi ke Indonesia gitu. Iya. Oke, lanjut. Nah pas selepas itu, pas dia bilang 2 hari ke depan itu kan, ada pembersihan. Betul lah, pas 2 hari ke depan itu ada tentara Myanmar, bahasa kita gerbek ke perusahaan. Karena salah satu dari tentara Myanmar itu ada yang bisa bahasa Indonesia kan. Dia bilang, siapa dari sini kantor ini orang-orang Indonesia, tunjuk tangan kan, semua di ruang itu kan semua orang Indonesia. Kita apa, siapa yang di antara kalian pada yang mau pulang ke Indonesia? Dan semuanya juga tunjuk tangan. Ini betul nih, kita mau dipulangkan pak, kata anak-anak. Ya betul, karena kita dapat laporan bahwa di sini kalian diperkerjakan dan secara paksa dan ada siksaan juga katanya. Dia bilang betul pak, kita ini dipekerjakan seperti binatang katanya. Ada yang nyeletuk lah, salah satu karyawan dari kita. Kita juga kerja secara paksa, bahkan lain-lain. Bahkan ada yang meninggal teman kami pak, dia bilang gitu. Akhirnya kita diarahkan tuh sama tentara Myanmar itu bang, dibawa ke ruangan terpisah, penampungan khusus lah buat orang-orang yang mau pulang. Karena kita udah nggak mau kerja lagi di situ, kita ditempatkan ke ruangan terpisah. Didata lah kami semua. Total yang waktu itu mau pulang hampir 300 orang kan. 300 orang didata. Kita di situ tempat itu kurang lebih 2 hari. Nah selepas 2 hari itu di tempat ruangan terpisah itu kita dibawa lagi bang, dari Maisot ke Miyawadi.
Miyawadi itu tempat penampungan paling besar. Jadi pas kita dibawa ke tempat penampungan Miyawadi itu, kota Miyawadi, ya kita dibawa lagi tuh sama tentara Myanmar. Ini tentara resminya ya, bukan pemberontak. Oke. Diarahkan lagi kan ke penampungan Miyawadi. Kita dibawa ke situ. Hampir kurang lebih kita di penampungan itu hampir 1 bulan bang. Sampai nunggu proses kita bisa pulang ke Indonesia. Sempat ada waktu itu ada telepon dari Menteri Luar Negeri, siapa ya namanya saya gak tahu. Dia sempat video call kan sama kami di penampungan itu. Dia bilang, halo anak-anak, dia bilang, gimana kabar kalian di sana? Baik pak. Gimana rasanya kalian di penampungan? Gak enak pak. Kapan kita pulang? Kata anak-anak yang lain kan. Terus kata Menteri Luar Negeri, nanti kalian akan dipulangkan secepatnya. Yang penting kalian bersabar karena kalian tuh bermasalah dengan 3 negara, dia bilang. Indonesia, Thailand, dan Myanmar. Menteri Luar Negeri berbincang-bincang sama kami di penampungan itu. Besok paginya lah kita didata pak. Dari orang KBRI Yangon itu datang sendiri kan. Datang sama perwakilan dari KBRI Thailand. Kita semua didata satu-satu kan. Itu pas tanggal 18 Februari. Tibalah kita ke mana? Dibawa ke imigrasi kan. Imigrasi yang ada di Myanmar. Didata lagi pak di situ. Jadi ditanya, kamu di sana udah dipekerjakan berapa lama? Interogasi lagi pak. Kita dibawa ke imigrasi Myanmar. Saya bilang saya 5 bulan. Selama 5 bulan kamu digaji berapa katanya. Saya gak dapat gaji. Yang betul kamu gak dapat gaji katanya. Ya serius pak, saya gak dapat gaji. Tapi dari teman-teman kalian ada yang dapat gaji. Itu beda company bang. Dia bilang beda company, beda bayaran. Saya bilang gitu kan. Nah ketika saya sampai di company maaf, jadi akibat saya sering dipukul, maaf ya. Jadi rasa trauma ini masih ada. Jadi saya salah komunikasi, maaf ya. Pas saya diinterogasi sama imigrasi Myanmar, dia bilang, kenapa kamu bisa nggak digaji selama 5 bulan di sana? Karena saya nggak capek target. Di sana kalau sampai target atau ada komisi baru kita digaji, dia bilang. Kalau nggak ada deposit nggak ada gaji. Semuanya sama pak begitu. Oke. Tapi intinya Bang Doni sama teman-temannya ini udah selamat ya sampai di imigrasi juga. Betul. Terus di akhirnya inti dari cerita ini kan Bang Doni setelah dari imigrasi dan lain-lainnya itu akhirnya dipulangkan lagi lah ke Indonesia. Iya. Gitu. Itu sebanyak berapa orang total dari semuanya? Dari total keseluruhannya itu yang dipulangkan hampir 560 orang pak. 560 orang? Betul. Hampir Itu 560 orang. semua. Dan kita pun sebenarnya kita bawa barang bukti. Mungkin belum sempat dibawa nih. Kita ada barang bukti sal sama itu ya. Barang bukti yang masih ada di Myanmar kemarin. Itu ada foto-foto semuanya lengkap. Ada fotonya. Itu beritanya sempat heboh nggak sih di Indonesia waktu itu? Soalnya kan yang heboh sekarang ini nih, yang lagi rame nih. Ya sebelumnya emang awalnya udah sempet viral juga atau heboh kan di sana. Cuman pemerintah Myanmar atau Indonesia sendiri pun sepertinya mereka menutupi pak. Pas bulan-bulan puasa inilah mereka gempar, maksudnya gerak cepat. Sebelumnya sebelum tahun baru itu udah mulai viral. Saya orang pertama yang buat laporan ke KBRI Myanmar Thailand. Saya orang pertama. Makanya saya sering dihantam, bang. Dihantam. Saya 5 bulan itu selama kerja di sana, Pak. Dihantam terus. Dihantam, dipukul, gak ada habisnya. Nama saya udah jelek sekali karena saya sering buat laporan. Ya. Waktu sidak itu gimana? Untuk yang petinggi-petinggi mereka ini diamankan nggak sama tentara Myanmar itu?
waktu disidak ya betul, sebagian ada yang udah pulang ke Cina, ada yang kabur mungkin udah tahu informasinya bakal Oke. ada digerebek. Mm-mm. Sebagian ada yang pulang ke Cina, yang sebagian lagi ada ditangkap 2 orang, saya ingat sekali. Sama tentara Myanmar 2 orang, saya nggak tahu. Bos besarnya ini dibawa ke sebuah sungai ya, spot paling ujung sekali. Saya kurang ngerti apa ditembak mati atau gimana, saya nggak tahu. Nah itu untuk orang yang Medan itu? Dia pelaku gak berani pulang sama yang lain. Orang Medan itu. Ya, Dia itu otak dalang utama Pak. sebenarnya sama aja ininya apa namanya statusnya di sana itu sebenarnya sama aja. Tapi dia ini menjilat gitu ya. Bisa aja betul berjilat. Oh. Cuman dia jabatannya manajer oke. karena dia bisa bahasa Inggris, bisa bahasa Cina. Itulah kelebihannya dia. Makanya bisa dibilang dia tuh bonekanya lah orang-orang Cina. Mm-mm. Makanya dia pernah bilang, saya lebih takut sama orang Cina daripada sama kalian-kalian. Dia bilang begitu. Oke. Makanya bang, setiap hari tuh dia tiap kerja itu marah-marah terus. Jujur ya. Kalau yang kerja di ruangan kami sebelumnya, sempat 1 ruangan ya. Itu pun 2 minggu ya. Sama dia tuh kalau ini kerja sama namanya alkohol ya. Kalau apa namanya ngetik huruf awal gak besar, puh, maaf, dihantam sampai Kamu ada ngerasa nggak? Ngerasa apa bang? Coba lihat huruf depannya besar apa kecil. Cek kan sama teman saya itu. Oh iya saya lupa pak. Saya lupa huruf depannya besar. Dia pukul lagi bang. Ntar kalau misalnya malam, kalau nggak ada yang deposit nih, malamnya suruh push up 1000 kali bang. Oke. 1000 kali. Kalau push up-nya salah nih bang, dipecut pakai lilitan kabel komputer. Kadang mukanya ditendang, ya Allah sampai Kayak saya bilang itu ceceran di lantai itu hal biasa. Tiap hari ada bang. Kita itu bukan seperti manusia lagi kerja di Ini sana. kan penyiksaan demi penyiksaan berlangsung ya selama Bang Doni kerja di sana. Betul. Dan mungkin pekerja-pekerja lain juga diperlakukan yang sama ya di Sama situ. bang. Nah, sewaktu sidak atau penggerbekan itu tadi, ini si orang ini nih, si manajer ini nggak ada niat dari Bang Doni sama teman-teman untuk rame-rame gitu. Sebenarnya kita itu dari awal juga ada niat mau orang-orang ini. Cuman ya itu bang, kita itu serba salah di sana itu bang. Kita melawan mati, nggak melawan ditindas. Oke, itu yang sebelum. Ini kan udah ada waktu penggerbekan nih, udah ada tentaranya nih. Posisi si siapa Begudung lah, Ya. Begudung ini di mana nih dia? Masih ada di situ sama kalian? Kalau si Al ini masih ada di situ karena dia sama teman-teman yang lain nggak berani ikut pulang karena dia kan pelaku DPO daftar pencarian orang, dan di imigrasi Myanmar pun dia DPO juga bang. Makanya dia nggak berani pulang juga. Teman-teman yang lain sebagian ada yang ikut pulang sama kami. Cuman beberapa orang aja termasuk si Al ini pelaku utama orang Medan. Karena maaf ya, saya bukan bawa suku ya. Sebagian yang kerja di scammer ini di tempat kami ini orang Medan sama orang Manado paling banyak. Paling banyak di situ. Medan sama Manado paling banyak. Paling banyak tuh Medan yang kerja di scamming ini. Mau itu judol, scammer, sama scamming, Medan paling banyak. Tapi kalau untuk korban yang meninggal itu gimana? Jasadnya di sana atau gimana sih? Jujur bang, namanya kita kerja ilegal di sana ya. Kalau masalah meninggal atau bagaimanapun, itu aja kadang di sungai. Kayak tadi saya bilang, kita itu kayak binatang. Berarti keluarganya di Indonesia nggak tahu keberadaan anaknya. Sebagian ada yang tahu. Bahkan kemarin pas saya mau pulang aja bang, jujur pas mau pulang kemarin ada 3 orang yang meninggal. Itu pun petinya di KBRI Thailand. Dia harus bayar denda 200 juta bang. Per satu peti itu yang meninggal. Dia sampai keluarganya tuh nangis-nangis bang. Saya lihat sendiri tuh sama temennya video call kan. Saya bilang ya Allah katanya. Sampai dia minta tolong sama pemerintah Indonesia buat nebus jenazah almarhum. Sampai orang perwakilan Indonesia dia bilang, Ibu
anak ibu ini kan kerja secara ilegal. Kita ini bukan ngurusin 1-2 orang, hampir ratusan bahkan ribuan. Kecuali anak ibu kerjanya secara resmi atau legal, baru kita bisa pulangkan jenazah anak ibu. Karena jatuhnya anak ibu ilegal, jadi kami nggak bisa bantu. Kalau mau anak ibu dibawa pulang, ya kalau bisa dari keluarga ibu lah yang bisa bantu buat ngulangin almarhum. 3 orang bang seperti itu. Berarti pasrah ya? Pasrah karena kita kerja emang betul ilegal. Udah syukur kita pulang bawa badan aja udah syukur alhamdulillah kan bang. Nggak usah ngarepin kita pulang bawa uang atau gimana. Sebagian tuh ada yang dikirim ke Kamboja, betul bang. Ada yang diambil ginjal, betul. Bahkan ada yang meninggal ada di tempat. Saya meninggal tapi saya membuat laporan takutnya saya yang juga ikut mati. Jadi tadi saya bilang, saya bingung di situ. Saya ngelawan saya mati, gak ngelawan ditindas juga. Jadi serba salah. Saya bilang pasrah. Cuma pasrah aja sama Allah lah. Udahlah, kalau emang takdir saya di sini mati, saya ridho saya bilang. Tapi kalau emang ada jalan lain saya bisa buat selamat, tunjukkanlah jalan itu di mana saya bilang. Pas pengembalian orang-orang ini ke Indonesia, orang tua gimana ngelihat keadaan Bang Doni pada saat itu? Ibu saya nangis bang. Ibu saya pulang. Saya berangkat itu tadinya pas dari tanggal 6 itu bang, 6 November saya pamitan sama ibu saya. Pelukan kan. Pelukan, saya cium keningnya ibu saya, pipi kanan kiri sama jidatnya. Tadinya badan masih gak terlalu kurus bang, saya pulang langsung kurus, tapi tulang pipinya kelihatan. Sampai ibu saya nangis. Karena waktu selama saya kerja di Myanmar, saya emang ada bilang bang sama ibu saya kerja di sana dipukul, bahkan disetrum. Bahkan ada beberapa teman kami itu yang sampai jatuh gila, ada yang dijual. Saya kaget bang, saya pulang ke Indonesia ibu saya jadi kurus bang. Saya nangis. 5 bulan gak digaji, bagaimana bang? Tapi pemulangan itu gak dibekali uang dari pemerintah? Bagaimana? Dari KBRI gak dibekalin uang? Dari KBRI pun kita pulang gak dibekalin uang. Sama sekali berarti? Sama sekali, cuman buat pulang aja dari Thailand ke Indonesia. Karena kan kita pulang dari penampungan Myanmar, dibawa lagi Thailand. Oke. Jadi di Myanmar ke Thailand itu kita interogasi lagi bang. Pas mau pulang ke Indonesia, interogasi sama Interpolnya Thailand. Senjata lengkap sama tentara, kita diarahkan lagi. Berarti pulang hanya bawa harapan aja, nggak sama sekali gak bawa apa. Ya, gak bawa apa-apa. Cuma bawa badan aja bang, nggak sama sekali saya gak bawa uang. Demi Tuhan saya gak ngarang atau gini. Oke. Berarti untuk teman-temannya yang belum berangkat itu gimana mereka melihat keadaan Bang Doni? Teman-teman yang lain? Kan mereka nggak jadi berangkat kan? Betul. Batal. Nah itu gimana mereka melihatnya? Sampai sekarang teman-teman saya yang gak jadi berangkat itu udah lost kontak bang. Karena tadi saya bilang HP saya selama kejadian itu saya lapor KBRI dan saya yang lapor sama mereka jangan sampai berangkat ke sini. Dari kejadian 2 hari saya kerja di situ, HP saya disita. Sampai 5 bulan HP saya gak balik sama sekali. HP saya gak pegang uang, gak pegang HP. Saya pulang dari Myanmar itu. Oke. Berarti setelah ini kan banyak ini udah diundang sama TV belum sama Bang Doni? Kalau untuk saat ini belum ada. Nanti ada beberapa dari produser mau diundang buat dibuatkan film lah tentang perdagangan orang ini ya. Oke, mudah-mudahan ya nanti teman-teman ya bahwa ini bukan kita mencari kerja itu ya cari uang gitu ya, bukan untuk cari ini di negara orang jadi lebih berhati-hati lagi gitu dalam mencari kerja, apalagi di negara orang yang kita belum tahu
asal usulnya. Apalagi kita hanya mengetahui lowongan kerja itu melalui media sosial seperti Facebook. Iya. Facebook itu kan rawan banget ya, rawan penipuan, kejahatan dan lain-lain gitu. Mungkin apa yang dialami oleh Bang Doni ini jadikan pelajaran untuk kita semua agar lebih waspada lagi dalam mencari pekerjaan. Iya. Karena ya kejahatan itu ada di mana-mana, bahkan bisa jadi mungkin ada di dekat kita sendiri. Betul. Satu pesan buat saya atau teman-teman yang lain yang mungkin lihat YouTube ini, jangan percaya dengan lowongan atau iming-iming gaji besar. Itu semua kalau kita nggak tahu asal-usul jangan percaya. Takutnya kalian nanti sampai saya bakal diperjualbelikan. Itu saja pesan dari saya. Karena apa? Saya ingin melindungi orang-orang Indonesia yang ada di sana. Biarlah saya yang jadi korbannya atau saya sendiri yang jadi narasumber buat kalian. Buat saya korban atau perwakilan dari teman-teman Myanmar 560 orang ini. Karena mereka semua orang-orang perantauan, Bang. Kasihan ya, kasihan keluarga yang tadinya keluarga mengharapkan ini anak bakal jadi tulang punggung, memperbaiki ekonomi keluarga, malah di sana ya telantarkan, ditipu. Oke, Bang Doni, dari sini Bang Doni ada yang mau disampaikan lagi nggak nih sebelum kita akhiri podcastnya? Silakan. Pesan-pesannya ke kamera mungkin. Ya, ada pesan dari saya sih, semoga teman-teman yang saat ini mau kerja ke luar negeri berhati-hatilah, apalagi kalau misalnya kalian kenal lewat Facebook atau sosial media yang lainnya, jangan terlalu percaya, terutama orang yang gak kita kenal ya. Cukup saya aja jadi korban, jangan kalian semua yang mau merantau ke sana. Oke. Sekian aja dari saya. Terima kasih buat Abang yang udah ngundang ke acara podcast Abang yang ada di Backpacker. Oke, Bang Doni, terima kasih. Oke teman-teman, itulah tadi obrolan saya bareng Bang Doni dalam segmen Cuble. Buat teman-teman juga yang punya pengalaman menarik dan ingin bercerita langsung di studio Jejak Backpacker, teman-teman dapat mengirimkan cerita menarik kalian melalui nomor WhatsApp di 0858 47683. Dan buat teman-teman juga yang punya pengalaman menarik tetapi malu untuk menceritakan pengalamannya di studio Jejak Backpacker, teman-teman dapat mengirimkan melalui email di admin@jejakbackpacker.id. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.